Yang apa sih yang sebelah sini? Sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, saya mau ulas terkait dengan pertemuan sebelumnya, yaitu kita sudah membahas tentang apa? Tentang apa? Bulan, terus bumi, yaitu gerak bumi, yaitu rotasi dan revolusi. Kalau rotasi itu geraknya bagaimana? Gerak rotasi bagaimana? Ya, berputar pada beloknya. Kalau revolusi mengelilingi matahari. Kemudian bulan, kita sudah belajar terkait dengan fase-fase bulan. Ada berapa fase bulan? Berapa? Ada 8. Untuk selanjutnya kita akan mengenal matahari lebih dekat. Oke, sebelum masuk, di sini ada pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika matahari berhenti bersinar? Gelap. Gelap, betul. Terus selain gelap, dingin. Kita akan dingin. Kemudian setelah itu, ada lagi. Selain dingin, kemudian gelap. Misalnya tumbuhan itu ketika proses fotosintesis menggunakan matahari. Jika proses fotosintesis tidak terjadi, maka tumbuhan tidak akan hidup. Ketika tumbuhan tidak hidup, ini sesuai dengan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan rantai makanan. Jadi tumbuhan itu kan merupakan proses. Jika produsennya tidak ada, maka rantai selanjutnya tidak terjadi. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan karakteristik dari lapisan-lapisan matahari dan perannya bagi kehidupan. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis urutan posisi benda langit pada gerhana matahari, dan juga yang ketiga membedakan urutan posisi gerhana matahari dan gerhana bulan. Selanjutnya, seperti biasa kita akan berdiskusi. Untuk kelompoknya dari sebelah sana, Deret. Yang kedua, sini dua. Itu yang belakang, ke sini satu, yang satu ke sini. Yang sini pindah satu. Pindah satu. Ya, bebas mau siapa? Oke, yang sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan digabung mejanya.
Tadi video terkait dengan apa? Matahari, yaitu terkait dengan lapisan matahari yang ada di fotosfer, kromosfer, dan juga korona. Oke, lanjut, ini ada video lagi. Matahari berukuran 400 kali ukuran bulan dan berjarak 400 kali lebih jauh dari bulan. Hal ini menyebabkan matahari dan bulan terlihat sama besar jika dilihat dari bumi. Orbit bulan mengitari bumi bukanlah lingkaran sempurna, tetapi berbentuk elips. Ketika bulan berada lebih dekat ke bumi, posisi ini disebut perigi, dan ketika lebih jauh disebut apogee. Perbedaan jarak ini memang relatif kecil, tapi cukup untuk membuat bulan tampak lebih kecil atau lebih besar dari ukuran biasanya. Setiap peristiwa bulan baru, terdapat kemungkinan piringan bulan menutupi piringan matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan pada permukaan bumi. Sebaliknya, setiap peristiwa purnama terdapat kemungkinan bumi menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan di piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di belakang bumi. Lalu mengapa tidak terjadi gerhana setiap bulan? Bidang orbit bulan mengelilingi bumi miring sekitar 5 derajat terhadap orbit bumi mengelilingi matahari. Hal ini menyebabkan bayangan bulan selalu berbeda posisinya. Kadang-kadang bayangannya terlalu tinggi, kadang-kadang pula bayangannya terlalu rendah. Agar terjadi gerhana, posisi matahari, bulan, dan bumi haruslah tepat segaris, seperti ini. Pada kasus gerhana matahari, bulan bisa saja hanya mengikuti sebagian cahaya matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari sebagian. Jika bulan berada lebih dekat pada posisi apogee, bulan akan terlihat lebih kecil. Akibatnya, piringan matahari tidak tertutupi sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari cincin. Jika bulan berada lebih dekat pada perigi, bulan akan terlihat lebih besar. Piringan matahari akan tertutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari total. Bulan menghasilkan bayangan yang disebut umbra dan penumbra. Umbra adalah bagian dari bayangan bulan di mana seluruh piringan matahari tertutupi oleh piringan bulan. Di ruang angkasa, bentuknya terlihat seperti kerucut berukuran 400.000 km di belakang bulan. Peristiwa gerhana matahari total adalah mengelakkan. Hanya terjadi sekitar 1,5 tahun di suatu tempat di bumi. Gerhana matahari sebagian lebih sering terjadi, setidaknya 2 kali dalam setahun di suatu tempat di bumi. Bayangan umbra bulan yang berukuran relatif kecil menyebabkan tidak semua tempat di bumi bisa mengamati totalitas ketika terjadi gerhana matahari total. Kita harus berada pada jalur lintasan bayangan umbra bulan. Jika daerah Anda berada pada jalur totalitas, Anda termasuk orang yang beruntung. Sebab peristiwa yang sama akan terjadi pada daerah yang sama kira-kira 375 tahun sekali. Peristiwa totalitas gerhana matahari hanya dapat terjadi paling lama 7 menit. Itu pun jika kita berada pada posisi yang tepat di bumi. Oke, lanjut. Selanjutnya kerjakan LKPD yang disediakan selama 20 menit dari sekarang.
Nanti berangkat sama siapa? Gabung.
Silakan nama saya Putra Ramadhani. Nama saya Asma. Perkenalkan nama saya Nurul Mustafa. Perkenalkan nama saya Fajar Hendra. Perkenalkan nama saya Bunda dan Kawali Bangkas. Oke, mulai. Ayo, mulai. Ayo. Jangan lebih keras lagi, semuanya tidak dengar. Tontonlah dua video animasi yang disayangkan melalui proyektor dengan seksama. Kemudian tulislah informasi yang didapatkan dari video tersebut dengan kalimat informasi syarat. Inti matahari adalah bagian yang paling dalam pada matahari. Dua lapisan matahari terdiri dari 4 bagian. Yang corona adalah lapisan luar atmosfer matahari. Inti matahari memiliki suhu 14 juta derajat Celcius. Gerhana bulan memiliki 3 fase, yaitu gerhana bulan total, sebagian bulan dan penutupan. Oke, lanjut. Jabarkan kartu gambar yang sudah disediakan sesuai dengan pengetahuan kalian. Bagian pertama inti, bagian kedua poster, Tunjukkan kepada temannya. bagian ketiga poster, bagian paling luar corona. Ya. Lanjut. Bukan dua ciri-ciri setiap jenis gerhana matahari berikut. Sebagian matahari tertutupi oleh bulan. Gerhana ini terjadi di area yang terkena permukaan bulan gerhana matahari. 2. Hanya dapat dilihat dari daerah permukaan bumi yang terkena bayangan bulan. Membahayakan mata jika kita melihat dengan mata telanjang. 3. Ketika bulan berada pada titik terjauh dari bumi, cincin matahari terbentuk ketika bulan melintas di antara matahari dan bumi. Oke, lanjut. Tulislah kesimpulan kelompok yang sudah Jangan lebih keras lagi. mencukupi satu urutan lapisan matahari dari dalam kandungan keluar 2 peran matahari pagi pagi jadi 3 perbedaan posisi gerhana matahari dan gerhana bulan. Inti fotosfer corona sumber penerangan untuk fotosintesis tunggal. Stop. Tadi yang sumber untuk apa? Proses fotosintesis itu apa? Peran? Peran Ya, dijelaskan dulu itu peran dari matahari. Gerhana matahari bulan bumi. Gerhana bulan matahari bumi. Lanjut. Yang tanda. Yang lebih keras lagi. Tabel 1 eksplorasi karakteristik matahari. Nama lapisan matahari, inti matahari. Karakter utama matahari yang ditemukan. Inti matahari paling dalam.
Putuskan 16 derajat. Bagian matahari. Atmosfer 9.800 derajat derajat di atas. Putuskan corona 1 juta lapisan luas. Atmosfer matahari. Ada 2 eksplorasi kondisi gerhana jenis fenomena gerhana matahari tunggal. Matahari ditutupi sepenuhnya oleh bulan. Posisi bulan berada di titik terdekat dari bumi. Gerhana matahari cincin. Bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Posisi bulan berada di titik terjauh dari bumi. Gerhana matahari. Bumi dan matahari membentuk garis lurus. Oke. Mungkin dari kelompok yang lain bisa menambahkan terkait dari gerhana bulan. Bulan berada di bayangan umbra atau penumbra. Dibantu temannya di presentasi. Apa? Kelompok 2, 3, 4. Umbra. Jadi bayangan ketika gerhana bulan total itu bayangan bulan ada di umbra. Oke, lanjut. Urutan gerhana matahari, bulan, bumi. Terdapat gerhana bulan di tengah matahari, bumi, bulan. Sekarang siapa yang matahari? Siapa yang bulan? Bersama Hamis. Siapa yang jadi maju dari sini? Satu lagi. Nanti biar semuanya yang satu lagi. Ini ada gerhana matahari sama gerhana bulan. Oke, perhatikan dulu nanti. Pengumuman diberikan untuk anak-anak yang mengikuti GSI dimohon berkumpul di ruang sekali jauh untuk melakukan pemotongan slot. Sekali lagi, untuk anak-anak yang mengikuti GSI dimohon berkumpul secara jumlah untuk mengikuti foto. Terima kasih dan mohon izinnya untuk Bapak Ibu guru yang berada di kelas untuk mengizinkan anak-anak tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 1 posisikan ketika terjadi gerhana total matahari. Yang bawa gambar gerhana total matahari yang mana gambarnya?
Oke, tunjukkan pada teman kalian. Kelompok 2, 3, dan 4. Coba perhatikan posisinya betul atau tidak. Apakah posisinya sejajar atau sebagian? Ya atau tidak? Tidak. Tidak ya, berarti agak maju atau mundur. Kalau sebagian. Ya, jadi agak maju. Kalau seperti ini sudah benar atau belum? Sudah atau belum? Ya. Oke, lanjut. Untuk gerhana matahari cincin. Posisinya sudah benar atau belum? Tadi kan orbitnya elips atau lonjong. Jadi titiknya ada di titik terjauh atau terdekat dari bumi. Terjauh. Berarti gimana posisinya kalau terjauh dari bumi? Bulan. Oke. Betul atau tidak posisinya? Kelompok 2, 3, 4. Betul ya. Oke, lanjut. Kemudian gerhana bulan total. Posisinya? Gerhana bulan total. Posisinya gimana? Gerhana bulan. Betul atau salah? Oke. Kelompok 2, 3, 4 tolong ditanggapi. Posisinya? Betul. Lanjut. Gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian posisinya ada di bayangan umbra atau penumbra. Apa? Penumbra. Kalau penumbra tepat di tengah atau di pinggir? Berarti agak maju atau agak ke depan? Posisinya dari bumi sama matahari. Agak maju lagi. Oke, kelompok 2, 3 sama 4. Posisinya sudah betul atau tidak? Halo. Posisinya betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul ya. Oke. Silakan. Tanyakan pada teman-temannya ada pertanyaan atau tidak? Dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Dari presentasi kelompok 1? Berarti sudah betul ya? Oke, kemudian terkait dengan presentasi tadi yang saya lihat untuk suaranya lebih baik dari teman-teman. Cuma banyak bercandanya. Ya, jangan terlalu banyak tertawa. Fokus pada apa yang ingin kalian presentasikan. Kemudian terkait dengan materinya, tadi ada yang belum selesai terkait dengan bayangan terjadinya gerhana bulan total. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kelompok 1. Silakan yang lebih keras. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan. Bisa ada woki-woki.